Nah, ngejar kan, ngejar kan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat Semai Seminggu dimanapun Anda berada. Semoga dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala senantiasa diberi kesehatan dan dimudahkan segala urusan. Saat ini saya sedang berada di Desa Sukamulya, Kecamatan Ersugian, Kabupaten Ogan Komering Ilir, Sumatera Selatan. Beberapa waktu yang lalu di Sukamulya sempat heboh, ada gajah tiba-tiba masuk ke kampung atau lingkungan penduduk, sehingga masyarakat sempat panik karena gajah datang tiba-tiba pada malam hari dan sempat merusak kebun atau tanaman milik warga, bahkan sempat merusak rumah, dan tiba-tiba juga masuk di pekarangan orang yang lagi hajatan, yaitu di Desa Srijaya Baru. Sehingga emak-emak kocar-kacir melihat gajah yang tiba-tiba datang di pekarangan dapur emak-emak sedang memasak. Tidak hanya itu, gajah juga sempat menyerang warga Desa Sukamulya, Kecamatan Ersugian, Kabupaten Ogan Komering Ilir. Nah, warga yang diserang itu juga tidak tahu kalau gajah tiba-tiba datang sudah berada di belakang karena tidak ada suaranya. Nah, sekarang saat ini saya sudah bersama dengan korban yang diserang gajah, yaitu Pak Riyadi. Benar ya Pak, namanya Pak Riyadi? Iya. Itu ceritanya gimana Pak? Bapak tiba-tiba diserang. Apakah Bapak waktu itu lagi menggiring atau lagi bagaimana? Kok tiba-tiba gajah menyerang itu? Aku lagi ngerumput di pinggir parit lah, di gitu. cadangan. Tiba-tiba tahu-tahu saya sedang masukkan rumput dalam karung, tahu-tahu nengok gajah itu sudah di belakang. Kira-kira jarak berapa lah? 3 meter mungkin dari belakang saya tengok. Itu sudah, oh gajah itu langsung. Oh gitu. Itu langsung nyaut saya. Nah, saya dilempar lah itu pakai telale itu kan. Iya, di pinggangnya ini. Luka nggak Pak itu Pak? Ya luka sedikit lah, tapi ya cuma sampai pelendung itulah, jendol waktu baru itu, waktu itu saya bagian lah langsung itu saya sudah dilempar itu saya terguling-guling di situ. Saya mau ya mau berusaha lari, tapi saya kakinya itu ditawel-tawel sambil ditendang-tendang itulah, sampai mungkin ada jarak 5 meter lah dari tendangan sampai saya disingkirkan. Jadi ditendang itu mental? Ya mental juga, mental juga di situ, diubeng-ubeng di situ. Oh, jadi dengan belalai gajah di gini-gini? Iya, gitu-gitulah. Ditendang-tendang? Oh, ditendang-tendang pakai kaki. Sampai saya didorong-dorong gitu kan, diguling-gulingkan gitu kan. Bapak terpental berapa meter? Ya kira-kira ada 5 meter mungkin, 5 meter? sampai tempat penghabisannya itu. Saya di situ kan tulung-tulung langsung. Setelah saya terpental itu sampai di sebelah utaranya saya ngarit itu kan, sebelah barat pohon pisang, ada pohon pisangnya di sana kan. Nah, jadi dipental pakai kaki 5 meter. Iya, itulah didorong-dorong itu seperti untuk mainan. Sambil sampai saya niat mau lari, kakinya di. Bapak sudah berusaha untuk lari. Iya, saya kemudian di ini ya. Ditarik ini kakinya sampai bengkok sini, sampai saya sampai jam 10 malam saya. Dihisap gitu ya? Ya mungkin dihisap. Sambil dicamel itu sambil dihisap ini sampai bengkak ya? Di sini kemarin. Udah berobat tadi? Sudah berobat, sudah disuntik ya? Sudah disuntik, dipijat juga ya? Tapi waktu pas dipental dikejar lagi? Waktu dipental, iya dikejar lagi. Terus dikejar itu saya berguling-guling lah di situ, dikejarnya sambil pakai didupak-dupak sih.
Itu saya langsung bilang tulung, tulung, begitu kan. Tapi nggak ada orang? Nggak ada orang sama sekali. Cuma saya tahu orang sebelah utara itu ada 3 anak itulah. Cuman nggak berani nolong ya? Enggak. Tahu katanya juga tahu ada gajah. Tapi gajah itu berkelompok atau satu, Pak? Satu. Oh, jadi kelompoknya berpisah ya? Berpisah. Saya cuma lihatnya hanya satu itu. Oh, lihatnya cuma satu ya? Cuma saya nengok hanya gajah satu. Yang saya khawatirkan malah tahu-tahu ngobrol saya ada gajah yang lain. Saya takutnya itu khawatirnya malah saya punya rasa khawatir itu. Khawatirnya ada gajah yang lain meroyok gitu ya? Meroyok gitu. Tapi alhamdulillah itu cuma satu itulah. Saya diguling-gulingkan di situ. Tapi memang waktu itu Bapak lagi nyapit? Lagi masukkan rumput ya? Masukkan rumput ke karung. Habis dari nyapit? Habis dari nyapit kan dikumpulkan. Nah, kumpulannya itu juga masih belum saya taruhin semua. Baru ya seperempat karung itulah mungkin itu langsung disautin. Pakai karungnya juga itu dilempar gajahnya kan. Jadi Bapak waktu nyapit tiba-tiba gajah datang tanpa suara. Tanpa suara. Begitu ditengok ke belakang ada gajah, dia langsung nyerang. Langsung nyerang. Langsung nyerang. Seperti saya lihat itu seperti apa? Marah. Seperti orang marah itu. Keras. Begitu. Dia marah gitu ya? Marah. Begitu ngamuk sininya pinggang saya terpental. Lah langsung kakinya diangkat sambil berbunyi. Wah. Bahaya. Itu kalau mijat itu yang saya takut. Beberapa waktu yang lalu di jalur 27 kan pernah diinjak kan itu. Sampai saya diguling-guling juga. Sambil gulingkan nanti kaki diangkat lagi. Diangkat atas. Begitu digulingkan kaki diangkat. Itu tapi waktu itu sempat gini nggak? Enggak begitu dijatuh. Enggak begitu dijatuhkan di badan saya. Khawatirnya saya itulah waktu itu. Jadi khawatirnya kalau gajah sudah ngangkat kaki langsung diinjak ya. Itulah saya ingatnya begitu. Soalnya saya alhamdulillah masih diberi kesadaran, masih diberi ingat, lihat gajahnya itu secara langsung nyerang saya itu. Saya cuma nyerahlah, mau dimatiin, mau hidup. Tapi waktu itu Bapak panik nggak? Saya rasa ya enggak begitu, begitulah. Makanya saya berterima kasih kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alhamdulillah itu diberi kesadaran ya. Diberi kesadaran, masih diberi kekuatan. Itu alhamdulillah. Tapi tidak begitu panik ya? Enggak begitu panik sekali enggak saya. Soalnya datang tiba-tiba. Tapi kalau tahunya masih agak jauh, tahu bagaimana itu, dikejar tahu bagaimana itu malah lebih baik. Panik ya? Iya, lebih panik. Karena Bapak tahunya tiba-tiba. Tiba-tiba di belakang. Tiba-tiba mengejutkan, jadi ya spontan ya Bapak ya? Spontan itu saya langsung pasrah aja begitu kan. Iya. Tapi usaha lari waktu itu sempat di... Nah itulah, soalnya saya sudah jatuh pertama, datang langsung nyaut sini ya. Di sini ya. Begitu jatuh diambil lagi, mau lari diambil lagi. Iya, mau lari diambil lagi. Bekasnya itu masih kelihatan ledruk. Jadi berapa jam Bapak diusak oleh gajah? Tapi mungkin ada 5 menitan lah. 5 menit diubek-ubek ya? Diubek-ubek itu sampai berhenti maksudnya lah. Diubek-ubek gajah 5 menit. Ngeri juga. Ada 5 menit lama loh. Oh gitu ya. Itu saya sendirian lagi ya? Sendirian ya. Soalnya waktu itu ya jam 12 siang. Orang-orang itu sudah jarang biasanya sudah di rumah semua kalau waktu itu. Sepi ya? Sepi. Tapi gajah itu tiba-tiba datang itu dari arah mana, Pak? Dari arah barat. Dari arah 24 ya? Ya, dari arah 24. Dia datang lewat tanggul ya? Lewat tanggul, lewatnya. Habis dari ngusuk-ngusuk Bapak dan Bapak itu berhasil melarikan diri, gajah itu ngejar atau gajah itu lari? Setelah saya minta tolong-tolong, gajahnya itu langsung berhenti, langsung lari lagi ke timur. Saat itu Bapak belum bisa lari menjauh ya? Belum. Baru minta tolong. Begitu Bapak minta tolong, gajah berhenti. Memandangi Bapak. Iya, memandang langsung pergi. Langsung pergi. Langsung pergi. Terus Bapak baru pergi. Nah, saya baru
bangun. Oh. Tidur terus di sini, habis diguling-guling. Lah langsung saya, alhamdulillah. Gajahnya melarikan diri. Gajah sudah melarikan diri. Alhamdulillah. Saya masih diberi kekuatan, diberi kesadaran. Enggak sampai diinjak-injak. Masa hewan segitu besarnya melalui saya, seandainya saya sudah menjadi pastinya mungkin. Iya, diinjak gitu ya. Ya iyalah. Tapi ketika Bapak minta tolong itu posisi Bapak tuh tidur ya? Iya. Bapak itu di tanah ya? Iya, di tanah. Enggak lari? Enggak. Cuman minta tolong? Begitu minta tolong, dia berhenti gajahnya. Setelah berhenti gajahnya, memandangi Bapak? Memandangi terus pergi. Oh, terus pergi. Berarti gajah itu kasihan, Pak? Mungkin maka saya ini ya mungkin itu. Berarti gajah itu bijaksana dengan Bapak itu. Bapak ini bukan orang jahat. Ya mungkin lah, saya ingatnya begitu. Jadi gajahnya berhenti ketika minta tolong, sudah menyerah, gajahnya diam. Setelah dia memandangi Bapak, wih kasihan nih Bapak ini. Mungkin begitulah, saya pikir kali ya. Begitu. Terus kemudian pergi ya. Saya juga ingat kalau hewan gajah itu biasanya ya enggak begitu, mungkin kalau marahnya bukan itu orang salah itu mungkin ya. Iya. Dia milih-milih ya. Iya, mungkin ya. Dia tuh mungkin hanya gertak Bapak aja. Jangan sampai makanya saya bilang sama orang dia habis di untuk mainan gajah. Alhamdulillah begitulah. Jadi hanya ibaratnya gertak Bapak aja. Jangan sampai mengganggu dia gitu ya. Artinya mungkin feelingnya. Ya waktu baru itu datangnya itu memang seperti orang itu seperti orang marah. Saya lihat begitu cepet begitu kan. Dia dengan suara dengan suara ngangkat kaki sambil bunyi gitu. Berarti menandakan bahwa dia marah gitu ya. Iya, marah. Ya mungkin habis dikejar-kejar apa bagaimana kan mungkin tahu kan habis digiring kan mungkin kan. Saya tapi enggak tahu ada orang itu habis jadi saya ngarit gitu di sana. Gitulah. Enggak tahu sedang malam-malamnya itu orang pada ngiring gajah di sebelah sana kan jadi mulia. Katanya di sana juga ada rumah yang dirobohkan. Ya, belum tahu. Dari sana kan digiring kan. Itu kan gajahnya ada 50 ekor, Pak. Ada 50 ekor gajah. Ketika digiring ada beberapa gajah yang terpencar-pencar. Mungkin salah satunya gajah yang nyerang Bapak itu, yang terpisah dari kelompoknya kan. Iya. Terus kemudian lari ke arah kampung ya? Ke arah kampung juga terus. Lewat tanggul lah saya lihatnya pertama saya melihat ya tetap lewat tanggul. Tepatnya juga itu lewat tanggul terus. Saya tanya anak yang 3 sewaktu mau ke tempat saya sesudah itu kan, saya tanyakan kan, apa kowe mikir gajah? Yo mbah, melayu ngetan, cuma anak tepake tok. Lho kae miki terus ngusel-ngusel aku, mulai kali kaku kayak miki. Mulane ya aku kancani ya. Saya temani ya. Saya temani itu nemani saya mau nerusin nempatin rumput ke karung. Soalnya saya mau balik ke sana lagi. Nanti saya nempatin lagi, gajahnya balik lagi. Jadi itu ditemani oleh anak 3 itu kan, apa namanya. Tapi sepeda Bapak nggak dirusak? Begitu saya ingat tadi tidur habis saya ingat, aku tadi bawa sepeda. Apakah sepeda itu enggak terinjak? Mungkin terinjak itu hancur gitu kan pikiran saya. Hancur ya. Langsung alhamdulillah saya masih bisa bangun, langsung nengok, oh masih cuma roboh gitu di sebelah pisang. Akhirnya saya angkat, saya naik tuntun lah tuntun mau pulang lah sambil nunggu anak yang 3 itulah. Anak 3 soalnya jalannya ke barat arahnya menuju saya. Nah itu yang saya suruh nempatin rumput lagi itu. Mungkin kemarin itu biasanya foto-fotonya yang langsung ke anak-anak itu kan bawa handphone itu kan itulah. Makanya
dilihat orang sedang ngambil rumput, tapi kok ndak ada gajahnya, itu kan itu berarti sudah kejadian itu kan. Oh, sudah kejadian. Ya, habis saya dan itulah. Yang saya maksud hati saya mau sedang tidur di guling gajah, mintain tulung-tulung, sebabnya ada suara motor di tanggul. Tapi di ujung sawah kita itu memang saat ini belum ramai ya, belum menggarap lahan ya? Belum, masih sepi memang ya. Habis penggarapan ini kan masih kadang belum penyemprotan lah, jadi masih banyak rumput-rumput yang iya. Tapi posisi Bapak waktu ditendang-tendang kan pasti ada yang memar ya Pak? Ya ada yang sakit-sakit gitu ya. Tapi Bapak masih bisa bangun ya. Tapi setelah itu baru terasa sakit. Baru terasa ya pada perih, pada sakit, pada pegel-pegel. Langsung di rumah kan sudah banyak orang, sudah Pak. Itulah saya langsung diberkotok, dimadoni, ya pinggang saya kan melendung gini kan. Tahu pertamanya itu bengkak ya, udah kuat atau bagaimana di itu sebelah kan, sini ya. Oh bengkak ya? Iya ada bara itu, balur lah begitu. Bekas apa lah, kalau kaki-kaki sini juga ya lecet-lecet lah. Tahu itu waktu disurung-surung beret-beret tanah yang kering-kering itu ya nggak tahu atau gunakan rumput. Jadi kalau misalnya Mbah, kita ini kan orang awam nggak ngerti masalah gajah. Nah ketika diserang kayak gitu, setelah pengalaman yang alami, setelah diserang, nah, begitu nyerang itu kita tuh menyerah atau berusaha melarikan diri? Ya berusaha melarikan diri lah. Cuman nggak bisa. Diserang, ya cuma ditawel-tawel terus ya bagaimana diambil, saya. Iya lari diambil. Begitu guling sini, gitu aja. Ditendang-tendang pakai kaki itu yang kaki yang depan. Saya takutnya itulah ngangkati kaki di atas badan saya itu. Tapi alhamdulillah ndak dijatuhkan. Kalau dijatuhkan bagaimana saya ini satu kali aja mungkin, apalagi diangkat telalenya. Telalenya mungkin juga ndak ngangkat sampai tinggi-tinggi, cuma untuk ada seperti untuk tangan goleng-golengkan saja, narik-narik ya begitu. Iya. Tapi kelihatannya juga walah keras sekali tuh gedruk-gedrukannya. Gini. Oh iya. Berarti dia benar-benar marah ya? Iya, benar-benar marah waktu itu. Kelihatannya saya lihat seperti orang marah juga itu kelihatannya. Tapi anehnya gini, Mbak. Ketika Bapak minta tolong berbelas kasih kan, minta tolong, belas kasih sama orang, dia sempat menghadap ya, tapi langsung pergi gitu kan. Nah itulah yang saya jadi begitu kita sudah menghibah minta tolong karena sudah nggak mampu minta tolong kepada siapapun tapi dia berhenti gitu ya. Tapi memandangi lama ya, memandangi. Ya nggak begitu lama lah. Itu memandangi aja. Ya memandang aja, terus seperti itulah saya lihatin itu begitu. Saya sambil tidur juga begini, lihatnya. Sambil tidur. Ya. Sebelum gajah pergi saya kan tiduran terus di sini, habis digoleng-golengkan di rumput. Apa nggak khawatir dipijak nanti? Lah nggak bisa bangun. Itu kan sudah pergi. Jadi setelah bangun dari itu tadi yang saya katakan tadi itu ingat sepeda, ingat apa? Ingat bersyukur itu kan. Kita kan ingat bersyukur ya Allah saya kalau nggak jadi jadi diinjak-injak lah maksudnya itu kan. Masih diberi kekuatan, masih diberi kesadaran, saya masih ingat. Jadi gajahnya masih kasihan juga ya. Ingatnya itu setelah gajahnya itu liver pergi. Sebenarnya gajah itu tidak mengganggu ya, Pak? Sebenarnya ya. Ya sebenarnya mungkin sama-sama kaget atau bagaimana sama-sama kan. Kaget, ya. Mungkin datang ada orang, soalnya yang sebelah saya itu pohon dapuran pisang, yang sebelah baratnya juga ada dapuran pisang. Jadi mungkin kaget gitu ya. Iya, saya juga nggak lihat. Umpama saya nengok ke barat itu ndak langsung bisa kelihatan. Soalnya saya posisinya di sebelah pisang yang sebelah barat begininya. Ada apa tuh? Ada
ketutup pohon Iya, pisang ya. pohon pisang. Sehingga tidak langsung melihat jadi ya. langsung taunya sudah ada di sebelah pohon pisang yang sebelah baratnya. Berarti sama-sama terkejut. Ya mungkin. Bapak terkejut, ya, gajahnya terkejut, sama-sama melihat tadi ya. Tahu-taunya mungkin sewaktu itu marah karena mungkin habis dikejar-kejar lah. Kelihatannya itu memang pertamanya itu seperti gajah marah itu kan ya tahunya. Iya. Karena digiring tadi ya. Iya mungkin. Tapi sebenarnya kalau kita ketemu gajah itu pasti menyerang atau tidak ya? Ya mungkin kalau itu udah tahu. Itulah. Ya mudah-mudahan kalau ketemu lagi ya janganlah sama-sama makhluk Allah. Sama-sama tahu mungkin lah itu. Tapi kalau melihat perangainya kemudian pergi kan berarti dia tidak menyerang. Nah, itu hanya spontan tadi ya. Iya, spontan. Nyatanya kan Bapak ditinggalkan begitu saja kan. Dilihat, ditinggal, tidak dihabisi lah dalam artinya. Saya juga ndak mengantong gajahnya di gini jus juga sama sekali ndak. Saya malah tidak nyakiti ya. Iya. Malah saya kan terima kasih, mungkin itu hewan juga punya perasaan, kasihan punya bijaksana istilahnya kan begitulah. Jadi karena Bapak juga tidak menyakiti, sehingga gajah pun tidak mengganggu Bapak. Mungkin begitu. Begitu Bapak sudah jatuh, sudah tidak berdaya, kemudian gajah meninggalkan. Meninggalkan itulah. Jadi kalau orang-orang sini kan bicara mbah, Pak. Mbah ya memang biasanya memang begitu. Mbah, saya waktu itu ya ndak inget mbah, ndak inget apa ingatnya mau hidup atau mau mati itu baru nggak bilang mbah, tolong mbah. Nah, kalau ingat begitu mungkin ya hilang ingatan yang begitu waktu nengok saja sudah hilang ingatan. Oh mau diapain saya ini, hanya ingatnya itu aja. Tapi terang ya saya setahu Bapak gajah itu ininya kuat ya Pak, feelingnya. Misalnya siapa yang sempat mengganggu malam didatangi, apa ya? Itu saja juga kurang tahu masalah itu kan, ya. Mudah-mudahan saya juga kan nggak habis mengganggu, nggak apa kan. Yang penting tidak mengganggu ya. Tidak mengganggu. Kabarnya kalau misalnya kita menyerang gajah, menyakiti gajah, kemudian malamnya didatangi gitu. Kadang-kadang waktu dulu waktu saya di sini kan nyatanya tempat gajah. Dulu kadang-kadang kalau dikatain yang tidak baik, kadang-kadang tanamannya dirusak kayak kadang-kadang begitu. Dia kontak ya. Mungkin itu hanya feelingnya orang mungkin kan. Tapi mereka memanggil mbah itu maksudnya gimana? Mbah gajah gitu. Ya itu umumnya orang-orang ya, saya hanya ikut-ikutnya juga kalau ngomong. Pokoknya mbah ya. Karena hewan yang paling paling kuat instingnya ya. Hewan paling tua. Penguasa hutan. Iya. Ya dulunya sebelum ada saya di sini mungkin kan. Ya sudah ada di sini. Kan. Jadi sebenarnya Air Sugihan itu rumahnya gajah. Sebelum ada orang-orang menempati tempat ini, gajah sudah dulu. Ratusan tahun. Iya kan. Sekarang di tempat hutan pada orang-orang pada ngarep hutan juga ya gajah masih. Ya habis ya. Tempatnya gajah habis. Iya. Banyak itu kan rumah-rumah yang di hutan-hutan di robo-robo kan ya sering. Iya. Terus habis Bapak habis gajah lari, terus orang-orang gimana warga? Warga juga belum ada yang tahu. Belum tahu. Belum ada setelah saya sampai di rumah. Soalnya saya dikawal anak 3, saya ketemu anaknya dari Blok D itu kan, lewat jalan itu yang dilewati gajah juga, tapi setelah saya kejadian, saya panggil anak saya itu, Cu, sini Cu. Apa Pak? Lah maksud tahunya anak saya, udah kan bapakku lagi dirubung bocahan, perlu jadi masalah apa? Gitu. Saya panggil, saya dekat. Cuk, gawak kesuket yo. Aku arep
anu aku ki terus ulang-ulang gajah. Lah priwe Pak? Priwe Pak? Lho iki ngene kok si bendol ki mbuh awak pada paris pada apa. Ya yo bonceng, bonceng. Ala aku kayaknya iso ngepit tekan rumah. Lah, saya memang pulang ke rumah, orang langsung ngedon datang ke sini. Banyak itu langsung ngopak di saya itulah. Tapi memar itu. Sekarang udah sehat. Alhamdulillah ya. Cuma ya masih terasa tapi memar ya. Soalnya ya dia obati terus kan. Sampai 5 meter ditendang. Iya, ditendang-tendang. Kalau orang begini aja ditendang begitu kalau udah sakit. Manusia ditendang 5 meter. Terus kayak bola. Tendangnya enggak sekaligus. Tapi didorong-dorong. Gini. Sampai tempat yang kejadian pertama tapi dimain-mainkan aja. Dimain-mainkan begitulah. Makanya saya dengan bilang ya terus betulanan gajah. Tapi we latihnya mungkin genong betulanan gajah. Ini gajah ini gajah jantan ya? Tahu jantan, tahu betina saya juga enggak memahami. Gede aja ya, besar aja, hitam. Besar tapi besar udah besar sekali ya. Tanggung lah saya. Tanggung itu. Hitam kelihatannya hitam juga. Hitam ya. Bukan kecoklatan bukan. Hitam gitu. Hitam. Kelihatannya hitam. Hitam semu bulung-bulung itu bukan hitam seperti baju Bapak itu bukan. Tapi sekarang sudah nggak ada di sini. Menurut orang-orang katanya sudah digiring apa sudah gitu. Sudah nggak mengganggu lagi. Kemarin kan di Blok D masih saya anak masih masih di lokasi saya kemarin itu malah makan dedek apa di tempatnya sebelah baratnya anak saya itu kan makan kapul itu kan di emperan rumah. Yang terpenting tidak luka banyak dan alhamdulillah gajah masih punya rasa sayang ya, sehingga meninggalkan begitu saja, tidak sempat diinjak atau dibanting atau apa. Masih punya gajah masih punya rasa sayang juga sama Bapak ya. Sahabat Semai Seminggu dimanapun Anda berada, demikian sekelumit pengalaman menegangkan ketika diserang gajah tiba-tiba. Dan alhamdulillah gajah menurut penuturan Bapak tadi sempat punya rasa sayang sama manusia. Dia hanya menggertak, ya barangkali gajah itu stres setelah digiring atau diusir dari lahan ke lahan yang lain sehingga terpisah dari kelompoknya. Karena kemarin ada di Sungai Pangeran itu kurang lebih 50 ekor gajah. Jadi ketika digiring ada beberapa gajah yang terpisah dari kelompoknya. Salah satu yang terpisah itu yang menyerang Bapak ini. Tetapi dia tidak menyerang membabi buta atau marah. Dia mungkin menggertak ya atau memberikan peringatan kepada manusia yang lain lah, kira-kira seperti itu. Tetapi menurut Bapak gajah itu masih bijaksana, masih punya rasa kasihan mungkin dengan manusia, sehingga ketika Bapak minta tolong, gajah itu diam sambil melihat Bapak. Setelah itu dia pergi dan Bapak akhirnya bisa bangun dan melarikan diri. Waktu itu Bapak ini nggak bisa bangun karena dalam keadaan tidur di tanah setelah ditendang-tendang itu kan. Dia belum berdiri, tapi ketika minta tolong, gajah itu diam, memandang sebentar, kemudian dia pergi. Ya. Itulah fakta ya, bagaimana gajah di Arjugian yang sekarang ini memang kesannya berkeliaran kemana-mana, dari lahan penduduk ke lahan penduduk yang lain, dari desa satu ke desa yang lain. Ya barangkali di tempatnya sana mungkin makanannya sudah menipis atau resapan airnya juga berkurang sehingga dia mencari makanan ke tempat yang dia sukai, karena tanaman misalnya kayak jagung, kelapa sawit yang masih muda itu memang makanan dia dan dia suka. Saya rasa itu yang bisa kita petik pengalaman bincang-bincang dengan Pak Riyadi. Semoga masyarakat yang lain tetap waspada
dengan hewan liar ini. Oke, saya rasa itu saja yang bisa saya sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.